Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube Omah Cimi. Dan di video kali ini saya membuat bolu pandan dengan menggunakan oven tangkring. Hasilnya super lembut, empuk, mengembang sempurna, dan rasanya pun enak ya. Untuk teman-teman semua yang mau tahu gimana cara membuatnya, tonton terus videonya ya. Pertama-tama kita siapkan untuk olesan loyangnya terlebih dahulu ya. Di sini aku ada 1 sendok makan minyak goreng, kemudian 1 sendok makan mentega, lalu 1 sendok makan terigu. Setelah itu, aduk ketiga bahan tersebut sampai tercampur rata. Nah, adonannya sudah tercampur seperti ini ya. Dan ini loyang yang sudah selesai saya oles ya. Dan ini saya pakai loyang ukuran 20 cm. Oke, di sini kita langsung aja ke tahap cara pembuatan kuenya. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan ya. 1 sendok teh vanili cair atau teman-teman bisa menggunakan vanili bubuk ya. Kemudian 1 sendok teh SP ya. Teman-teman bisa menggunakan merek lain seperti Ovalet atau TBM. Dan masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya semua bahan ini kita mixer secara bertahap, mulai dari kecepatan terendah hingga kecepatan paling tinggi, sampai tekstur adonan mengembang, mengental, putih, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing ya. Nah, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonan yang kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian kita bisa matikan mixernya. Untuk tahap selanjutnya, saya akan masukkan 170 gram atau setara dengan 17 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian ayak terlebih dahulu supaya tidak ada adonan yang menggumpal. Lalu masukkan 1 sendok teh baking powder dan 20 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian diayak kembali. Sebelum menyalakan mixer, saya akan aduk adonan terlebih dahulu seperti ini. Pelan-pelan saja ya. Ini tujuannya untuk meminimalisir adonan ketika dimix tidak ada terigu yang berterbangan. Kemudian saya hidupkan mixernya menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai adonan tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata ya. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Jadi, apabila masih bentuk padat, beratnya 100 gram.
Lalu ini saya mix kembali dengan kecepatan paling rendah sampai semua adonan tercampur dengan rata. Dan setelah tercampur rata, bisa kita matikan mixernya. Dan bisa kita lanjut mengaduk menggunakan spatula seperti ini untuk memastikan sudah tidak ada margarin yang tersisa di bawah adonan. Ini saya mengaduk memakai teknik putar balik. Diusahakan mengaduknya pelan-pelan saja ya. Nah, ini sudah tercampur rata semua ya. Kemudian saya akan ambil adonan sekitar 5 sendok makan. Ini nantinya akan saya buat untuk motif. Setelah selesai dipisahkan, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk adonan utamanya, saya akan memberi 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Seperti biasa, mengaduknya menggunakan teknik aduk balik secara pelan. Oke, ini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi tadi. Kemudian, tuang adonan ke dalam loyang. Setelah adonan selesai dituang, kemudian ratakan adonan dengan cara memutarnya seperti ini. Kemudian hentakkan loyang yang berisi adonan. Untuk selanjutnya, adonan yang saya pisahkan 5 sendok makan tadi akan saya beri 1 sendok teh pasta coklat. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah selesai tercampur rata, tuang adonan coklatnya di bagian tengah seperti ini. Setelah selesai, saya akan beri motif menggunakan tusuk sate melingkar seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kemudian saya hentakkan. Tujuannya supaya tidak ada udara yang mengendap di dalam adonan. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit menggunakan api sedang. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan di rak paling bawah. Oven selama 15-20 menit. Setelah 20 menit, pindahkan loyang berisi adonan ke rak paling atas. Kemudian panggang kembali masih menggunakan api sedang selama 10-15 menit. Jadi total waktu keseluruhan untuk memanggang sekitar 35 menit. Ini bolunya sudah matang ya, kemudian akan kita keluarkan dari loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hasilnya cantik sekali bukan? Ini nggak ada yang lengket sama sekali. Mulus, pokoknya hasilnya bagus banget. Saya pindahkan ke piring dulu ya. Nah, ini dia hasilnya. Bolu pandan, oven tangkring sudah jadi ya. Oh ya, maaf teman-teman, ini tadi sudah saya potong sedikit ya. Kebetulan tadi anakku ngerengek terus, udah nggak sabar pengen nyoba kuehnya. Oke, dan ini potongan yang kedua. Bisa dilihat ya teman-teman, ini bolu pandannya lembut dan empuk banget.
mengembang sempurna dan rasanya pun enak. Nah, ini akan saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, lembut, empuk. Pokoknya recommended banget deh. Pokoknya ini harus teman-teman coba di rumah. Oke, untuk teman-teman yang sudah nonton video ini hingga akhir, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Dan untuk resep, lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.